Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelas 11 6AA 01 Universitas Nusa Mandiri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Haidar Lutfiyah, Dina Anwar, Nisa Askiatun Nufus, dan Gita Yolanda. Di sini kami akan membahas pertemuan 14, yaitu tentang implementasi dan pemeliharaan. Saya akan menjelaskan implementasi. Nah, implementasi ialah hasil dari perancangan ke dalam kode atau coding sesuai dengan sintaks dan bahasa pemrograman yang digunakan. Biasanya ada 5 bahasa pemrograman yang sering digunakan oleh developer, antara lain Python, Java, JavaScript, C#, dan PHP. Selain dari 5 yang saya sebutkan tadi, masih banyak bahasa pemrograman yang bisa digunakan juga. Perancangan dan implementasi PL atau perangkat lunak adalah tahap dalam proses RPL di mana dikembangkan sistem PL yang dapat dieksekusi. Implementasi adalah proses mewujudkan desain sebagai sebuah program. RPL mencakup semua kegiatan yang terlibat dalam pengembangan PL dari persyaratan awal sistem hingga pemeliharaan dan pengelolaan sistem yang digunakan. Implementasi dapat melibatkan pengembangan program atau menyesuaikan dan mengadaptasi sistem generik off-the-shelf untuk memenuhi persyaratan khusus dari suatu organisasi. Ada 3 aspek penting untuk implementasi, yaitu ada reuse atau penggunaan ulang, configuration management, dan host target development. Reuse itu sebagian besar PL modern yang dibangun dengan menggunakan kembali komponen atau sistem yang ada. Kalau configuration management, yaitu selama proses pengembangan, banyak versi yang berbeda dari setiap komponen PL. Nah, yang terakhir ada host target development. Produksi PL biasanya tidak dijalankan pada komputer yang sama dengan lingkungan pengembangan PL. Pengembangan pada satu komputer sistem atau sistem host dan dijalankan pada komputer yang terpisah atau sistem target. Saya akan menjelaskan tentang reuse atau penggunaan ulang PL dimungkinkan pada sejumlah level yang berbeda. Reuse memiliki 4 level atau 4 tingkat. Yang pertama ada tingkat abstrak, yaitu pada tingkat ini tidak menggunakan reuse software secara langsung, tetapi menggunakan pengetahuan abstraksi dalam desain PL, menggunakan pola desain dan pola arsitektur. Tingkat yang kedua ada tingkat objek. Pada tingkat ini langsung menggunakan reuse objek dari library daripada menulis kode sendiri. Nah, di tingkat yang ketiga ada tingkat komponen, yaitu komponen adalah kumpulan objek dan kelas objek yang beroperasi bersama untuk menyediakan fungsi dan layanan terkait. Pada tingkat ini harus menyesuaikan dan memperluas komponen dengan menambahkan beberapa kode sendiri. Yang terakhir ada tingkat sistem. Pada tingkat ini menggunakan kembali seluruh sistem aplikasi. Biasanya melibatkan beberapa jenis konfigurasi sistem. Dapat dilakukan dengan menambahkan dan memodifikasi kode atau dengan menggunakan antarmuka konfigurasi sistem itu sendiri. Nah, biaya yang terkait dengan penggunaan kembali atau reuse itu ada 4. Biaya waktu yang dihabiskan dalam mencari PL untuk digunakan kembali dan menilai apakah sudah memenuhi kebutuhan atau tidak.
dan menguji PL untuk memastikan bahwa dapat bekerja di lingkungan sistem. Yang kedua, ada biaya membeli PL yang dapat digunakan kembali. Yang ketiga, ada biaya untuk adaptasi dan mengkonfigurasi komponen PL atau sistem yang dapat digunakan kembali. Yang terakhir, biaya untuk mengintegrasikan elemen reuse software yang dapat digunakan satu sama lain jika menggunakan PL dari sumber yang berbeda dengan kode baru yang telah dikembangkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen konfigurasi atau configuration management. Manajemen konfigurasi merupakan proses rekayasa sistem untuk menetapkan dan mempertahankan konsistensi dari kinerja produk, fungsional, dan atribut fisik dengan persyaratan, desain, dan informasi operasional sepanjang hidupnya. Tujuan dari manajemen konfigurasi ini adalah untuk mendukung proses integrasi sistem sehingga semua pengembang dapat mengakses kode dan dokumen dengan cara yang terkontrol, mencari tahu perubahan yang telah dibuat, dan mengkompilasi dan menghubungkan komponen untuk membuat sistem. Aktivitas dasar manajemen konfigurasi itu ada 3. Yang pertama itu version management. Version management adalah dukungan diberikan untuk melacak berbagai versi komponen perangkat lunak, mencangkup fasilitas untuk mengkoordinasikan pengembangan oleh beberapa programmer. Lalu yang kedua itu ada integrasi sistem, adalah dukungan disediakan untuk membantu pengembang menentukan versi komponen yang digunakan untuk membuat setiap versi sistem. Lalu selanjutnya, yang terakhir, pelacakan masalah adalah dukungan diberikan untuk memungkinkan user melaporkan bug dan masalah lain, dan memungkinkan semua pengembang untuk melihat siapa yang bekerja pada masalah ini dan memperbaikinya. Bug itu sendiri adalah kesalahan yang terjadi pada perangkat komputer atau mobile yang disebabkan oleh perangkat lunak atau perangkat keras yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya sehingga menyebabkan error. Lalu yang selanjutnya itu ada host target development. Perangkat lunak dikembangkan pada satu komputer atau host, tetapi berjalan pada mesin yang terpisah atau target. Platform lebih dari sekedar perangkat keras, termasuk sistem operasi yang terinstal, ditambah perangkat lunak pendukung lainnya seperti DBMS. DBMS itu sendiri adalah Database Management System. DBMS itu adalah suatu sistem atau software yang dirancang khusus untuk mengelola suatu database dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta oleh banyak pengguna. Lalu yang selanjutnya itu ada platform pengembangan dan lingkungan pengembangan interaktif. Platform pengembangan dan eksekusi adalah sama, sehingga memungkinkan untuk mengembangkan perangkat lunak dan mengujinya di mesin yang sama. Tetapi terkadang sering berbeda sehingga perlu memindahkan perangkat lunak yang dikembangkan ke platform eksekusi untuk menguji atau menjalankan simulator pada mesin untuk pengembangan. Selanjutnya, platform pengembangan perangkat lunak harus menyediakan berbagai alat untuk mendukung proses RPL atau rekayasa perangkat lunak. Itu ada 5. Yang pertama itu sebuah kompilator terintegrasi dan sistem pengeditan yang dirancang secara sintaks yang memungkinkan untuk membuat, mengedit, dan mengkompilasi kode. Lalu yang kedua itu ada sistem debug bahasa. Debug itu adalah proses mencari, menganalisa kode programan untuk tujuan perbaikan atau penyempurnaan.
Lalu yang ketiga itu ada alat pengeditan grafis seperti alat untuk mengedit UML. Yang keempat, alat pengujian seperti JUnit yang dapat menjalankan serangkaian tes secara otomatis pada versi baru program. JUnit ini adalah kerangka pengujian unit untuk bahasa pemrograman Java. Lalu selanjutnya yang terakhir atau yang kelima itu adalah alat pendukung proyek yang membantu mengatur kode untuk berbagai proyek pengembangan. Diperlukan keputusan tentang bagaimana perangkat lunak yang dikembangkan akan digunakan pada platform target. Pertimbangan dalam membuat keputusan itu ada 3. Yang pertama itu ada persyaratan perangkat keras dan perangkat lunak dari suatu komponen. Yang kedua itu ada ketersediaan persyaratan sistem. Yang ketiga itu ada komunikasi komponen jika ada tingkat lalu lintas komunikasi yang tinggi antar komponen. Lalu ada pemeliharaan atau maintenance. Pemeliharaan ini sendiri adalah suatu aktivitas yang sangat luas yang sering digambarkan mencangkup semua pekerjaan yang dibuat di suatu sistem setelah perangkat lunak beroperasi. Pemeliharaan atau maintenance ini dalam pengertian lain itu adalah kombinasi dari berbagai tindakan yang dilakukan untuk menjaga suatu aset dan memperbaikinya agar selalu dalam keadaan siap pakai untuk melaksanakan produktivitas secara efektif dan efisien sesuai dengan standar fungsional dan kualitas. Dalam prakteknya, pemeliharaan dapat diartikan sebagai tindakan merawat suatu barang atau peralatan dengan memperbarui usia peralatan tersebut. Tujuan dari pemeliharaan ini sendiri itu ada 5. Yang pertama itu ada memperpanjang kegunaan aset. Yang kedua itu menjamin kesiapan operasional dari seluruh aset yang diperlukan dalam keadaan darurat setiap waktu. Yang ketiga itu ada menjaga kualitas pada tingkat yang tepat untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh produk itu sendiri dan kegiatan produksi tidak terganggu. Yang keempat itu ada mencapai tingkat biaya pemeliharaan serendah mungkin dengan melaksanakan kegiatan pemeliharaan secara efektif dan efisien. Yang kelima, itu membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan di luar batas dan menjaga modal yang diinvestasikan. Aktivitas pemeliharaan atau maintenance itu sendiri ada 5. Yang pertama itu ada penambahan atau perbaikan program seperti penambahan fungsi baru dan perbaikan tampilan. Yang kedua itu ada perbaikan terhadap kesalahan yang timbul. Yang ketiga itu ada penghapusan kemampuan kualitas. Yang keempat itu ada peningkatan pencapaian dan memperluas daya guna untuk memenuhi kebutuhan user yang semakin bertambah. Yang terakhir atau yang kelima itu adalah menyesuaikan perangkat lunak untuk memenuhi lingkungan yang berubah. Perkenalkan, nama saya Dina Anwar dengan NIM 11 18 25 10. Di sini saya akan menjelaskan kategori pemeliharaan PL. Kategori pemeliharaan PL itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, korektif, yang kedua adaptif, yang ketiga perfektif, yang keempat preventif. Kategori pemeliharaan PL korektif. Tujuan pemeliharaan korektif adalah untuk memperbaiki kegagalan pemrosesan ataupun kegagalan kinerja. Antara lain yang pertama, isolasi dan koreksi elemen yang rusak dalam perangkat lunak. Yang kedua, produk perangkat lunak diperbaiki untuk memenuhi syarat. Yang ketiga, mengoreksi program yang membatalkan atau menghasilkan hasil yang salah. Yang keempat, proses reaktif, yang berarti pemeliharaan korektif dilakukan setelah mendeteksi cacat pada sistem. Lalu selanjutnya ada adaptif.
Tujuan pemeliharaan adaptif adalah untuk memungkinkan sistem beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan datanya atau lingkungan pemrosesan. Antara lain yang pertama, memodifikasi perangkat lunak untuk berinteraksi dengan benar dengan lingkungan yang berubah. Yang kedua, pemeliharaan adaptif meliputi perubahan sistem, penambahan, penghapusan, modifikasi, ekstensi, dan peningkatan untuk memenuhi kebutuhan lingkungan di mana sistem harus beroperasi. Lalu selanjutnya, perspektif. Tujuan dari pemeliharaan perspektif itu sendiri adalah untuk membuat berbagai perbaikan, yaitu pengalaman pengguna, efisiensi, pemrosesan, dan pemeliharaan. Antara lain, yang pertama, program dapat dibuat lebih mudah dibaca untuk pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang kedua, program dapat dimodifikasi untuk membuat lebih cepat sehingga meningkatkan efisiensi pemrosesan. Yang ketiga, program dapat direkstrukturisasi untuk meningkatkan keterbacaannya sehingga meningkatkan kemampuan pemeliharaannya. Yang keempat, restrukturisasi kode, membuat dan memperbarui dokumentasi dan mengatur sistem untuk meningkatkan kinerja. Kadang juga disebut pemeliharaan demi pemeliharaan atau rekayasa ulang. Dan ada preventif. Tujuan pemeliharaan preventif adalah untuk mencegah terjadinya masalah dengan memodifikasi produk perangkat lunak. Antara lain, yang pertama, mengidentifikasi risiko di masa depan dan masalah yang tidak diketahui, mengambil tindakan agar masalah tersebut tidak terjadi. Yang kedua, sebagai contoh, gaya pemrograman yang baik dapat mengurangi dampak perubahan, sehingga mengurangi jumlah kegagalan. Oleh karena itu, program dapat direkstrukturisasi untuk mencapai gaya yang lebih baik untuk mempermudah pemahaman program nantinya. Yang ketiga, pemeliharaan preventif sangat sering dilakukan pada sistem perangkat lunak yang krisis dan aman. Contoh tugas-tugas pemeliharaan. Ini adalah contoh tugas dari pemeliharaan. Yang pertama ada corrective maintenance, yaitu pemeliharaan korektif. Yang pertama ada diagnose and fix logic error, mendiagnosa dan memperbaiki kesalahan logika. Lalu ada replace detective network cabling, mengganti kabel jaringan yang rusak. Restore proper configuration setting, mengembalikan pengaturan konfigurasi yang benar. Lalu ada debug program kode, debug kode program. Lalu ada update drive, memperbarui drive. Install software patch, install tambahan perangkat lunak. Lalu yang kedua ada adaptive maintenance, yaitu pemeliharaan adaptif. Ada add-on capacity, menambah kemampuan online. Create new reports, buat laporan baru. Add new data entry field to input screen, tambah kolom entry tanggal baru ke layar input. Installing to website, pasang tautan ke web. Create employee portal, buat portal karyawan. Lalu yang ketiga ada perfective maintenance, yaitu pemeliharaan yang sempurna. Ada install additional memory, pasang memori tambahan. Ada write macros to handle primitive text, tulis makro untuk menangani tugas yang berulang. Lalu ada compress system file, compress file system. Lalu ada optimize user desktop setting, mengoptimalkan pengaturan desktop pengguna. Lalu ada develop library for code rules, mengembangkan perpustakaan untuk digunakan kode kembali. Lalu ada install more powerful network server, install server dengan jaringan yang lebih kuat. Lalu yang keempat, yang terakhir ada preventive maintenance, yaitu pemeliharaan preventif. Yang pertama ada install new antivirus software, install perangkat lunak antivirus baru. Kemudian ada develop standar backup schedule, mengembangkan jadwal backup standar. Yang lalu ada implement regular defragmentation process, menerapkan proses defragmentasi reguler. Lalu ada analysis problem report for patterns, menganalisa pola untuk laporan masalah. Lalu ada TCL cable connection, mengencangkan semua koneksi kabel.
Pemeliharaan korektif, correction maintenance. Pekerjaan pemeliharaan sistem harus dilakukan terlebih dahulu di lingkungan pengujian dan kemudian dimigrasikan ke operational system. Situasi terburuk adalah kegagalan sistem. Jika keadaan darurat terjadi, tim pemeliharaan mencoba memperbaiki masalah dengan segera. Sementara permintaan sistem tertulis disiapkan dan ditambahkan ke log pemeliharaan. Ketika sistem beroperasi kembali, tim pemeliharaan menentukan penyebabnya, menganalisa masalah, dan mendesain solusi permanen. Kemudian memperbarui file data, menguji sistem secara menyeluruh, dan menyiapkan dokumentasi yang lengkap. Pemeliharaan adaptif atau adaptive maintenance. Pemeliharaan adaptif menambahkan peningkatan pada operasional sistem dan membuat sistem lebih mudah digunakan berupa peningkatan fitur baru atau perubahan. Misal, layanan baru, teknologi manufaktur baru, atau dukungan untuk operasi berbasis web baru. Pemeliharaan adaptif membutuhkan lebih banyak sumber daya Departemen IT daripada pemeliharaan korektif. Pemeliharaan adaptif bisa lebih sulit daripada pengembangan sistem baru, karena menyempurnakan harus bekerja dalam batas sistem yang ada atau baru. Pemeliharaan perfektif atau perfective maintenance melibatkan perubahan operasional sistem agar lebih efisien dan dapat diandalkan, dapat dipelihara. Permintaan untuk pemeliharaan korektif dan adaptif biasanya berasal dari pengguna, sedangkan Departemen IT biasanya memulai pemeliharaan perfektif. Pemeliharaan perfektif dapat meningkatkan keadaan sistem. Misalnya, masalah input dapat menyebabkan program berhenti secara tidak normal, sehingga diperlukan program yang dapat menangani masalah tersebut. Semakin banyak program berubah, semakin besar ketidakefisienan dan sulit dipertahankan. Pemeliharaan preventif atau preventive maintenance. Untuk menghindari masalah, pemeliharaan preventif membutuhkan area analisis di mana masalah mungkin terjadi. Pemeliharaan preventif menghasilkan peningkatan kepuasan pengguna, downtime yang menurun, dan pengurangan biaya. Pemeliharaan harus dilayani oleh teknisi yang ahli sehingga kualitas pemeliharaan akan langsung mempengaruhi keberhasilan organisasi. Berikut adalah hasil penjelasan saya, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Gita Yolanda. Selanjutnya saya akan menjelaskan manajemen pemeliharaan. Yang pertama, pengantaran manajemen. Dalam banyak hal, organisasi-organisasi yang ada dan berkembang pada saat ini mempunyai banyak perbedaan. Akan tetapi, lepas dari perbedaan-perbedaan yang ada, semua memiliki beberapa kesamaan yang pokok. Unsur kesamaan yang paling tampak dimiliki oleh organisasi-organisasi adalah unsur tujuan atau maksud. Tujuan tersebut dapat berbeda-berbeda. Tetapi, tampak suatu tujuan, maka tidak ada harapan bagi suatu organisasi untuk tumbuh dan berkembang, ataupun tetap bertahan hidup. Organisasi-organisasi harus memiliki suatu program atau metode tertentu untuk mencapai tujuan tadi. Tanpa adanya rencana, untuk apa rencana dibuat? Tidak ada suatu organisasi yang dapat bekerja efektif. Organisasi-organisasi harus memperoleh dan mengalokasikan sumber daya yang diperoleh untuk mencapai tujuan. Prinsip manajemen. Gambar di sini ada manajemen, proses manajemen, tujuan manajemen. Yang kedua, batasan dan konsep dasar manajemen. Mary Baker Follett menyatakan bahwa manajemen dapat diberikan batasan sebagai seni untuk melaksanakan atau menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang. Berikut ini adalah batasan manajemen yang sedikit lebih kompleks, yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pemimpinan, pengorganisasian, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan program penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sedangkan proses itu sendiri berarti suatu cara yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan pada aspek-aspek kegiatan yang penting dan saling berkaitan. Kegiatan-kegiatan itu merupakan konsep dasar dari manajemen yang meliputi antara lain
Ada 5 fase proses perencanaan tujuan. Yang pertama planning, yang kedua organizing, yang ketiga directing, yang keempat coordinating, yang kelima controlling. Yang pertama saya akan menjelaskan perencanaan planning. Manajemen harus terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Tindakan manajer biasanya didasarkan atas suatu metode, rencana, atau logika tertentu. Yang kedua, perorganisasian. Manajer mengkoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan dan alat yang dimiliki organisasi bersangkutan dengan kemampuan tertentu untuk mengarahkan sumber daya dalam mencapai tujuan. Jelas kiranya semakin terkoordinasikan tugas-tugas, sebuah organisasi akan semakin efektif organisasi tersebut. Pengarahan, bagaimana manajer mengarah dan mempengaruhi para bawahannya. Bagaimana agar orang-orang lain melaksanakan tugas-tugas yang esensial dengan menciptakan suasana yang tepat. Manajer membantu para bawahan untuk bekerja sebaik-baiknya. Pengkoordinasian dapat diartikan sebagai proses untuk menyatukan berbagai tujuan dan kegiatan dari berbagai satuan organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, pengendalian. Manajer berusaha untuk menjamin organisasi untuk bergerak ke arah tujuan yang benar. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu pada jalan yang salah, manajer harus berusaha untuk menemukan penyebabnya, kemudian mengarahkan kembali ke jalan yang benar. Yang ketiga, pengertian manajemen pemeliharaan. Secara garis besar, pengertian manajemen pemeliharaan yaitu pengorganisasian operasi pemeliharaan untuk memberikan penginformasian mengenai peralatan produksi dan fasilitas industri. Gagasan yang timbul mengenai pokok-pokok pikiran dalam perencanaan program pemeliharaan ditujukan oleh 3 buah pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah yang harus pemeliharaan? Yang kedua, bagaimana cara pemeliharaannya? Yang ketiga, kapan melakukan pemeliharaannya? Dasar pemikiran yang sehat dan logis adalah suatu persyaratan terbaik dalam mengorganisasikan pemeliharaan. Pengorganisasian ini mencakup penerapan dari metode manajemen dan memerlukan perhatian yang sistematis. Hal ini merupakan pekerjaan yang harus dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam mengatur perlengkapan, di mana perlengkapan itu merupakan peralatan, material, tenaga kerja, biaya, teknik atau tata cara yang diterapkan serta waktu pelaksanaannya. Dengan mengetahui tujuan dan sistem manajemen yang diterapkan, maka akan dapat mengatasi masalah, mengambil tindakannya, serta mengerti dengan jelas permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, prosedur perencanaan pemeliharaan. Kebanyakan manajemen dalam mengindustrikan secara ini telah mendengar mengenai pemeliharaan terencana dan mengetahui serba sedikit keuntungan yang didapat dari penyusunan dan pelaksanaan suatu rancangan pemeliharaan terencana. Pada perkembangan sistem pemeliharaan yang terencana telah dapat dibuktikan keuntungannya terutama oleh teknisi maintenance yang terjun langsung dalam pelaksanaan sistem pemeliharaan terencana. Skema di bawah ini menunjukkan bagaimana sistem pekerjaan pemeliharaan terencana. Ini adalah gambar dari skema produksi pemeliharaan terencana. Di sini ada daftar sarana apa yang di pemeliharaan, terus jadwal pemeliharaan yaitu planning, lalu ada organisasi direktif koordinator. Ini yang ada fase-fase dibagi menjadi 5. Ini ada spesifikasi pekerjaan, catatan riwayat hasil, laporan pemeliharaan, laporan perbaikan, staf pemeliharaan, monitoring mesin. Lanjut. Langkah pertama, menurut terlebih dahulu, apa yang akan pemeliharaan. Hal ini amat tergantung persiapan segala fasilitas. Jadwal pemeliharaan harus disiapkan untuk sebagian
pabrik atau peralatan produksi yang akan dipemeliharakan, mencakup pula keterangan bagaimana pemeliharaan tersebut harus dilakukan. Sesudah mempersiapkan jadwal pemeliharaan, selanjutnya menyusun spesifikasi pekerjaan instruksi kerja, yang pada dasarnya merupakan alat komunikasi dengan pelaksanaan untuk mengarahkan dalam menjalankan kegiatan pemeliharaan pada peralatan produksi tertentu. Beberapa manfaat dari spesifikasi pekerjaan atau lebih sering disebut dengan instruksi pekerjaan antara lain: yang pertama merupakan instruksi dasar tindakan yang harus dilakukan, menunjukkan metode kerja, alat-alat yang dibutuhkan atau alat ujian apa yang harus digunakan. Kedua, dapat dianggap sebagai standar kerja sehingga siapapun yang melakukan mempunyai cara yang sama sehingga mempengaruhi keselamatan kerja. Bagian pemeliharaan sebaiknya merencanakan program pemeliharaan berkala untuk selang jangka waktu tertentu. Secara ideal, memang dijabarkan dalam jangka waktu 1 tahun, tetapi biasanya perusahaan-perusahaan sulit melakukan karena banyak faktor yang akan mempengaruhi produksi dan kebutuhan perusahaan secara keseluruhan. Sebagian menjabarkan dalam periode bulanan, tetapi ada juga dalam mingguan. Kegiatan ini memerlukan hubungan yang erat dengan bagian produksi yang saling mengumpulkan informasi. Hasilnya, suatu barang tertentu harus diketahui oleh kedua belah pihak. Tanggung jawab untuk menentukan siapa yang akan mengerjakan tergantung dari foreman atau supervisor yang bersangkutan, yang tentu sangat mengetahui siapa yang sepantasnya melakukan pekerjaan tersebut. Walaupun sudah mempercayai kemampuan dari mekanik, tetapi laporan hasil inspeksi diperlukan sebagai usaha untuk menyimpan data kondisi peralatan produksi paling dini atau lebih dikenal sebagai history record. Perencanaan penjadwalan disusun dengan bertitik tolak dari perencanaan operasional perusahaan secara keseluruhan. Sebelum menetapkan rencana harus dilakukan analisa terlebih dahulu untuk menetapkan sampai sejauh mana posisi kita berada. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mempertimbangkan untuk menetapkan jadwal pemeliharaan adalah sebagian berikut. Yang pertama, tingkatan kerumitan pemeliharaan. Yang kedua, jadwal perkiraan waktu produksi. Yang ketiga, tingkatan pemeliharaan yang harus dilakukan. Yang keempat, kartu riwayat peralatan produksi, history card. Yang kelima, kemampuan personil pelaksanaan pemeliharaan. Sekian yang bisa saya sampaikan dan teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.